Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa qurrati wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wa tabi'in ila yaumiddin. Khususun ila jami'il syaikhina ila mutahur wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa ahli baitina khususun ila jami'il arwah bi'adil majlis lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basyiran wa nadhiran lifutuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Miturut lan istiqomah apabila satu hamba sudah melakukan munajat atau suluk menuju kewusulan, di situ mengalami beberapa hal dan diantaranya adalah mengapa bertahun-tahun belum juga mengalami kewusulan. Apa sebab-sebab yang menjadikan satu hamba tidak lekas musul menyang Allah, padahal secara ilmu amal istiqomah itu sudah lama dilakukan, dan ini sering dialami oleh banyak salib, sehingga banyak pertanyaan apa sebabnya. Pada malam hari ini kami akan membahas hal-hal yang dilakukan oleh al-ubad dengan yang di situ masih dipaitu dening Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara sisi itu sudah benar, tapi masih dipaitu dening Allah Subhanahu wa taala. Pertama, al-ubad. Al-ubad ini ahli ibadah secara syariah, secara jawareh, laku yang berbahasa dohiriyah seperti sholat, puasa, zikir, dan lain sebagainya. Yang berbangsa jawareh, fisik secara syariah. Di situ al-ubad mengharapkan adanya dia melakukan hal itu supaya bersenang-senang di dalam surga dan dijauhkan dari siksa neraka. Perilaku yang seperti ini masih dipaitu dening Allah. Miturut sinten? Miturut golongan panjenengan yang sudah mengenal
tata ilmu hakikat menuju ma'rifat, baru terasa dan menyadari intattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Tapi bagi golongan al-ubad yang belum samkikat menuju ma'rifat, sampai kapanpun tidak merasa dibaitu menjalankan hukum syariah. Bapak Ibu, itu yang pertama. Golongan yang kedua disebut al-muri, yang sudah mengenal hukum hakikat menuju ma'rifat Allah. Mereka bila mana olehnya menjalankan ilmu amal dengan istiqomah, itu kok yo masih merasa dirinya yang melakukan, maka iki sing dibaitu. Alasan inilah Bapak Ibu, sampai kapanpun si salik tidak bisa usul kepada Allah. Tatkala menjalankan zikir atau zuhud umum maupun khusus, dan apapun dalam hati kok yang masih muktamid, maka tidak akan pernah bisa usul pada Allah. Padahal secara teori ilmu itu sudah benar. Mengapa alasannya ini masih dibaitu? Karena sudah dikatakan al-arifun, sing jenenge wong sing arif, mereka tidak melihat dan tidak merasa yaruna li nafsi, merasa apa yang datang pada dirinya berdasarkan atau bersumber dari dirinya, nafsunya. Bal yusyahiduna, balik podo nyekseni madhep sapa arifin, balik mengatakan sapa arifin annal fa'ila al haqiqiyah, ing sak temene fa'ile sing nglakoni, yang berperan subjeknya itu al haqiqiyah asli ini iku Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud arifin, salik yang sudah sampai wusul, itu adalah mereka tidak melihat apa yang terjadi pada dirinya atau orang lain itu dari dirinya hamba. Bal yusyahiduna annal fa'ila al haqiqiyah wallahu ta'ala. Balik atau bahkan si arif ini mengatakan sesungguhnya yang berperan itu hanyalah Allah. Iki arif. Berarti
bagaimana kita melepaskan diri atas i'timad atau ngaku-ngaku yang berlaku ikut kita. Bapak Ibu, jawabannya ada zikir nomor 3. Makanya mengapa kami memberi kesimpulan kunci untuk kemusyahadah itu di zikir nomor 3, sirul asrar. Ketika dari syu'ar menuju ain, melihat ketemu, disinilah pelepasan atas keakuan diri. Berarti caranya kita untuk melepaskan dari keakuan kita itu di zikir nomor 3. Siapa yang tidak melepaskan keakuan dirinya, maka sampai bungkuk pun tidak akan bisa musuh datang Allah. Nggak bisa. Saya berbicara atas dasar ilmu atau teori. Ibarat ini ngarep kuwi iki daharan kaspe weteng kuluwe. Nek ora tak pundut tak dahar ya gak mungkin warak diri. Langet ya. Secara teori ambil dan saya makan, maka lapar pun tidak akan hilang. Iki berarti berdasarkan ilmu, logika. Tapi bukan berarti kita melalaikan secara sifat jaiznya Allah, karena Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Walaupun tidak kami ambil dan tidak perut buka lapar, nggih boten lapar. Ini sifat jaiznya Allah, gak usah dibahas. Yang kami bahas adalah karena kita harus membahas dari sisi ilmu. Berarti sisi ilmu logika. Saya ulangi lagi, banyak di antara kita mengeluh mengapa kita bertahun-tahun sudah melakukan ilmu amal istiqomah gak usul-usul. Sebabnya apa? Monggo diteliti ya. Yang paling banyak adalah tidak adanya pelepasan dalam hatimu atas semua laku yang terjadi. Ketika zuhur kita istiqomah dan saat dan waktu, bahkan setiap napas keluar masuk kita berzikir nomor 2 dibarengi nomor 3, merasakan kalau di situ adanya Allah, yaitu hidup yang berlaku. Cuman masih ada rasa di dalam hati kalau kita yang melakukan. Ini harus panjenengan lepas. Bagaimana cara melepasnya? Langsung mawon ningati sampean, gak usah nontok sinten-sinten, gak usah di dalam hati melihat buruk baik jarini, maksiat toat jarini, balak nikmat jarini. Usah melihat itunya. Cukup hati melihat hidup yang berlaku. Tapi siapa nek wong sampel, nggak apa-apa, sampel-sampel titik, mari ora sampel.
Sebab kalau kita hanya melihat Allah hidupnya saja dengan panduan zikir nomor 3, maka tidak ada namanya iblis, tidak ada. Tidak ada namanya malaikat. Sehingga antara perilaku di masjid dan perilaku di Dolia. Terus ini sebetulnya yang terjadi. Dolia apal. Itu sudah tidak ada bedanya. Ngeten iki kan mesti ada orang sampel lah. Dan justru posisi hati Anda duduk di situ mengukuhkan firman Allah bahwasanya Allah tidak berserikat terhadap siapapun. Dan tidak ada yang berkuasa selain Allah. Tapi coba kita turun ke bawah, pasti akan mengatakan kalau jelek dari nafsu atau iblis, setan, kalau baik datangnya dari Allah. Iki bingung sama tambahan. Berarti ono pangeran loro iki. Ya kuwi ono sing kuwasa loro. Elek sing nguasai iblis, sing api Allah. Berarti Gusti Allah bagi-bagi, Ustaz. Bagi-bagi kekuasaan. Lah, dan ini ing mungguh golongan kita yang belum kenal yang disebut al-ubad, pantes. Mula sudah menjadi kebiasaan kita manakala kita patuh di dalam hukum syariat itu oleh karena kita tidak mau dimasukkan neraka dan bersenang-senang terhadap surga. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya tak fokus bahas al-muridun ya, Pak, fokus bahas golongan kita yang sudah hati menerima ajaran dari Nabiullah Ibrahim yang terdapat di dalam Ad-Din. Beliau Nabiullah Ibrahim sudah memberikan wasiat atau pesan terhadap anak cucunya. Innallaha astafa lakumuddin. Al-Baqarah tukang niku ayat pinten sepuluh. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Ad-din yang dimaksud di sini adalah sebuah wadah agama. Dan di dalam agama itu ajarannya adalah mengesahkan Allah. Bapak Ibu, ternyata agama atau ajaran yang bersih untuk mengesahkan Allah itu hanya tertuang di dalam ad-din dinut tauhid. Sesungguhnya Allah sudah memilih, innallaha astafa lakum, terhadap kamu sekalian di anak cucuku, kata Nabi Ibrahim. Milih ad-din, agama ini, agama yang mengajarkan hati untuk mengesahkan Allah. Jadi kalau sudah masuk keesaan di situ, sudah masuk kemakrifatan terhadap Allah di situ, maka sudah tidak ada lagi di dalam hatimu yang namanya iblis,
Tidak ada lagi. Tidak ada lagi namanya malaikat, sudah tidak ada lagi. Walaupun secara bahasa syar'i itu beliau-beliau makhluk Allah yang diutus oleh Allah, satu berdiri di atas akal, satu berdiri di atas hawa nafsu. Bapak Ibu, apabila di dalam hati ini tidak bisa lekas terlepaskan dari keakuan kita yang menjalankan ini, maka konsekuensinya ya, iku pasti didatangkan Allah al-mukasyafah wal asroh. Mukasyafah dan al-asror, rahasia-rahasia ilmu, rahasia Allah akan dibuka. Al-mukasyafah, mukasyafah itu perkara-perkara tabiri ati terkait keibani makhluk itu dibuka. Konsekuensinya ada di situ. Lah, kalau panjenengan kalih kula isih lenggah teng mriki, berarti niki lakune sing dipaitu al-muriduni. Itulah Bapak Ibu yang kami sebut sebagai kasab suwari. Alhamdulillah. Dari ada beberapa hal yang disenangi nafsu terhadap al-muridun, nopo sakti, senang nafsunya. Ngalim seneng nafsu, nafsu. Tetapi ada yang tidak disenangi oleh hawa nafsu, al-muridun niki lamuno goblok, bodoh. Paham maksud ini, Pak? Merasa bodoh, merasa wuto, merasa budek, merasa mati, itu oleh karena si salik sudah sampai pada musyahadah Allah. Akhirnya kesimpulannya semua apapun itu Allah. Iki sih gak disenangi nafsu. Anggite nafsu iku terus nyerang al-ubad tok mboten. Al-muridun golongan kita si salik iki dalam rangka menuju usul nang Allah di tengah jalan dicegat oleh nafsu. Apa kesenangannya nafsu? Panjenengane sakti iso nerawang atine wong. Ya. Kuping sampean sok-sok kadang krungu bisikan al-asrar, rahasia-rahasia yang orang lain tidak tahu. Iki nafsu seneng ya. Akhirnya dalam hati sampean iki merasa ngalim, merasa ngerti, merasa iso, merasa segalanya disebabkan karena memang ada yang memuja. Iki nafsu seneng. Duh, manakala mandek ning kuno sampean kali kula niki lho Bapak Ibu, iki lakune al-muridun isih dipaitu dening Allah. Bahkan hatinya tahu sesuatu yang belum terjadi,
jagongane kali Sunan Kalijogo, jagongane kali wali-wali Songo, Nabi Khidir dan lain sebagainya. Konsekuensinya kita dimasukkan di dalam iku asbab pelepasan i'timad, pelepasan merasa keakuan dirinya itu belum dilakukan. Nah, kita untuk melepaskan i'timad utawa kita ngaku-ngaku yang kita yang melakukan, kembali lagi, jangan pernah kau melihat bala dan nikmatnya, jangan pernah kau melihat baik dan buruknya, maksiat dan taatnya, jangan. Tetapi lihatlah hatimu hanya terhadap hidup yang memperjalankan. Itulah Allah. Berarti kalau beda nih. Yusyahiduna annal fa'ila al-haqiqiyah Allah Ta'ala. Ditegaskan sesungguhnya yang melakukan semuanya itu Allah asli nih. Koyo kita. Berarti saged kula simpulno makhluk semua apa yang terjadi di dunia itu adalah bayang-bayang, ayang-ayang. Lah sing ngayang-ngayangi iku Allah. Berarti asline iku lakune Allah, bukan lakune makhluk, sekalipun yang kau terpok itu maksiat. Kau kamu tak habis, kau habis makhluk. Tapi tolong jangan salah paham. Si Allah zino, ojo keliru, boten-boten. Hidup iku ora duweni kepinginan apa-apa. Dia melakukan hal sesuai dengan apa yang menjadikan kehendaknya kehendaknya diri sendiri. Nah, sing tak masuk kepinginan iku, yaiku ke hati kita, yang hati kita masih kotor terhadap Allah. Bensewu, manakala hati ini betul-betul yusyahiduna Allah Ta'ala, ya, terus di situ memang keadaan secara fisik ngadepi persoalan maksiat, gak mungkin hatimu maksiat, gak iso maksiat boten saged. Bapak Ibu rahimakumullah, a'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Apa yang ditampilkan di muka kita semuanya itu adalah fitnah, ya, apapun. Cuman Al-Qur'annya mengatakan amwalukum wa auladukum, semuanya itu fitnah. Fitnah diartikan adalah sebagai ujian atau cobaan. Ujian atau cobaan yang menyimpan satu pertanyaan, lulus atau tidak, lulus atau tidak.
Biasanya kebanyakan kita gak lulus karena tertipu kepentingan hawa itu pasti. Itu pasti. Tertipu dengan kepentingan hawa nafsu yang kita sendiri kurang waspada. Contoh. Orang sekolah itu tujuannya apa, Pak? Ben pinter lah ya. Ketika saat kita mengejar satu materi lewat belajar, mengajar, akhirnya kita mendapatkan satu kepahaman yang asalnya tidak paham, 1 tambah 1 2, akhirnya paham. Kita digiring nafsu supaya dalam diri kita merasa kita tahu. Kita nggak terasa. Kita di cara wong golek iwak iku ya, nek jaman nanggone kali niku digiring, dipepetno nanggone pojokan ngoten. Mungkin wis ana pojokan langsung dicekel, dibeleh, digoreng. Lalu kita tidak terasa kita digiring ambil hawa nafsu. Al-ubadiyah. Secara syariat mengatakan kalau kau tidak sholat maka neraka tempatnya, jikalau kau sholat surga tempatnya. Kita digiring oleh hawa nafsu. Akhirnya kita belajarlah sholat yang benar, bagaimana menurut syariat, berdiri baca apa, rukuk dan lain sebagainya. Di dalam hati ada rasa takut terhadap neraka dan bersenang terhadap surga. Itu tanda kita telah digiring hawa nafsu. Ini pandangan hakikat, bukan pandangan syariat. Kita nggak terasa. Mula dikenalke hukum hakikat itu supaya kita sebagai golongan orang yang beriman belum berihsan waspada dengan kepentingan hawa nafsu. Dikiring Pak, dikiring. Akhirnya mentoke yo karena surga di situ. Wadah, udah. Perlu diingat bahwasanya jangankan al-ubad al-muridun aja, ketika saat melakukan munajat wis ora arep-arep, tidak mengharapkan surga, selain kewusulan itu sudah terlepas, cuman dia ingin musul ning wae, tetapi di dalam hati masih ada istilah pengakuan dirinya kalau yang sebagai fa'il, sebagai pelaku, ini pun sehdipa itu. Berarti di situ ada kepentingan nafsu. Iya, kepentingan nafsu. Bapak Ibu, okelah semuanya proses. Selama masih ada kepentingan nafsu, maka jangan harap saudara bisa dikehendaki, Allah menghendaki di musyahadahnya, tidak bisa. Allah sudah mengatakan dengan secara baik, secara kalamnya dan lain sebagainya. Siapapun diri Anda, Yun Sewu, jangankan kita, Nabiullah Musa pun tidak akan pernah sampai pada Allah, Nabi Adam pun tidak akan pernah bisa sampai pada Allah, manakala Nabi Adam atau Nabi Musa tidak melepaskan sesuatu yang disyaratkan untuk tidak dibawa.
Fatalaqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi. Adam tidak akan bisa sampai pada Allah lagi, secara syariat tidak bisa sampai surga lagi, manakala Adam itu tidak mengikuti ajaran Allah. Nah, ajaran Allah itu adalah yu'min billah yakfur bitaghut. Dengar tidak? Atika oleh madep terhadap selain Allah, ati hanya madep terhadap Allah, itu hidup. Dengan cara begitulah nanti pelepasan keakuan jenengan akan dengan sendirinya rontok di dalam hati. Hanya dengan cara itulah akan bisa sampai pada musyahadah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah 4 tahun kita yang hadir di sini melaksanakan munajat. Saya tidak bertanya terhadap yang lagi belajar ilmu, tidak. Saya bertanya terhadap kita yang sudah melakukan semua. Tatkala mau masuk di lembah yang disucikan bilwadil muqaddas itulah Allah berpesan, Musa, lepaskan sandal 2 di kakimu itu. Itu mempunyai maksud termasuk keakuan di dalam diri kita, ya. Itu kudu dilepas. Dari tahalli menuju tajalli itu ada di situ, Pak. Kalau kau diperbolehkan masuk di dalam masjid, tolong najis yang ada pada dirimu lepaskan. Baik sandal lepasan, karena sandal itu identik dengan najis. Bukan berarti sandal tidak boleh naik di dalam masjid, tidak. Oleh karena alasan sandal itu kita pakai di bawah dan berkontaminasi dengan najis, maka secara otomatis berarti boleh sandal itu ke masjid manakala sandal itu sudah suci. Tapi bahasa syariat kok jika pantas sih. Sampai tuku sandal anyar dugi toko ora digawe nisor, sampai suceni terus sampai damel ndukur masjid, kira-kira gak dilarang wong. Padahal itu suci. Berarti maksudnya etika secara syariat kita jaga, etika secara hakikat dia dijaga. Itu maksudnya ngoten. Walaupun ada makalah yang mengatakan siapapun hatinya kalau ditarik Allah di musyahadahnya, maka orang ini terbebaskan dari hukum syariat. Maaf loh ya, kalau sudah di situ, ayo si protes. Bapak Ibu rahimahullah, iki kaya bingung no. Sebab fakta di lapangan, semakin kita itu makrifat pada Allah, ada yang sholat secara syariat itu semuanya ditinggal dan lainnya ditinggal. Ada yang seperti itu. Terus saya jawab, kalau toh betul-betul al-arifun, nggak ada alasan saya untuk menyalahkan. Oh, tidak ada. Tidak ada alasan saya menyalahkan. Sebab siapapun panjenengan manakala
hatinya ditarik terhadap Allah di singgasananya, sehingga disebut al-arif. Tadi dikatakan yusyahiduna annal fa'ila al-haqiqiyah wallahu ta'ala. Sesungguhnya semua yang berlaku itu hanyalah Allah. Allah itu orang butuh apa? Allah tidak butuh apa-apa. Berarti sifat basariahnya terhadap si aniki pun boten enten. Lepas lah posisi detik koyok ngoten niku nggih boten harus langgeng. Keluarnya kita alami bu 1 menit, bu 5 menit. Saya tadi mengatakan ketika saat detik-detik itu saya tidak akan pernah bisa punya alasan untuk menyamakan, tidak. Lah disinilah Pak letak perbedaan antara wasilun dengan majidubun. Disinilah Bapak Ibu letak perbedaan manakala hamba ditarik Allah ning singgasananya, ada yang biwiri aklin, ada yang biaklin. Ada yang akalnya itu masih fungsi, ada yang tidak fungsi. Mati, ada yang tidak. Sehingga inilah yang kami sebut sebagai basariah menjadi basirah, syariat menjadi hakikat, dunia menjadi akhirat. Dan kita sendiri tidak bisa memilih di antara dua hal. Yang terpenting kita adalah ketika saat taat di dalam hukum hakikat bisa melepaskan diri kita atas semua peran. Ini manakala belum terjadi pada dirimu, otomatis sampai kapanpun tidak akan pernah musuh terhadap Allah. Allah mengatakan makrifat nang Allah itu hanya sebatas ilmu. Praktek laku risetnya belum bisa. Secara ilmu wis paham kabeh iku Allah. Tetapi bagaimana pertanyaan yang dihadapkan terhadap hatimu dari sisi risetnya, hasil risetnya, hasil prakteknya bagaimana? Makanya mengapa di dalam Al-Quran Anda sudah amanu kudu harus wa'amilus sholihat. Ketika Anda sudah beriman bahwasanya semua itu Allah, buktikan dengan cara wa'amilus sholihat. Satu ayat, barang siapa yang ingin bertemu Allah didasari dengan keimanan bahwasanya itu Allah, fal ya'mal amalan sholihan, lakukan perbuatan yang bagus. Maksudnya adalah hati Pak, bukan jasad, hati. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kembali kepada materi. Kebanyakan kita belum ditarik Allah karena pelepasan merasa keakuan hamba belum hilang, belum dilepaskan keakuan hamba. Ketika pikir silul asrar, ya silul asrar kan merasakan bahwasanya di dalam nafas keluar masuk dan apapun itu ada hidup, yaitu Allah. Merasa kita yang merasakan terhadap Allah melakukan hal ini lepas. Berarti hati hanya melihat Allah. Berarti hidup dalam diri kita adalah Allah. Inilah yang dimaksud dalam surat At-Taha ayat 14.
temen aku bahasa aku nafsu ya. Nun vaksin aku ingsun iku Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku. Iku maksudnya sembahlah aku. Bagaimana? Fokuskan dalam dirimu meletakkan akunya Allah. Itu caranya untuk melepaskan. Andai kata dirasa ini sukar, terus menerus lakukan hal ini, ada momen tersendiri nanti akan bisa pelepasan. Manakala Anda temriku sudah melepaskan aku nih hamba dalam hatimu, jangan heran manakala ada perbuatan yang di luar akal sehat manusia itu terjadi. Semua harus kita katakan itu afalnya Allah. Oke, itu Bapak Ibu hadirin terkait hal yang paling halus yang mendadati membegal si salik atau muridun tidak sampai wasilun, tidak sampai pada usul Allah walaupun bertahun-tahun. Monggo kita koreksi masing-masing dan pelepasannya secara itu. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami bersama.